Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Kami menyambut jemaat Gereja Wali semuanya yang telah bergabung dan juga Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada yang sudah bergabung dalam channel YouTube Gereja Wali. Selamat beribadah. Kita telah dipersiapkan tadi melalui klip video dari PWK Gereja Wali dengan sebuah tayangan yang mengingatkan kita betapa kita bersyukur karena kita memiliki tanah air Indonesia yang begitu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia sungguh diberkati oleh Tuhan dan kita patut bersyukur. Oleh sebab itu, sebagai bentuk perayaan kita di minggu puncak bulan wanita sekaligus bulan kemerdekaan ini, saya ingin sekali Bapak Ibu semua di rumah, saudara-saudara yang bergabung, mari bersama saya kita boleh berkata, bisa mengikuti saya. Puji Tuhan, saya orang Indonesia. Boleh? Semua boleh ikut sama-sama. 1, 2, 3. Puji Tuhan, saya orang Indonesia. Kedua, puji Tuhan, saya tinggal di Indonesia. Katakan bersama, puji Tuhan, saya tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, puji Tuhan, Indonesia sangat diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Puji Tuhan, Indonesia sangat diberkati oleh Tuhan. Boleh dong tepuk tangan di rumah masing-masing buat kemeriahan di hari ini. Karena sungguh kita diberkati oleh Tuhan di negeri yang sangat kaya dan makmur ini. Mari Bapak Ibu sekarang kita bangkit berdiri. Kita teduh sejenak, menyiapkan hati. Saat kita menyadari kita berdiri di bumi Indonesia, Ibu Pertiwi yang kita cintai ini. Di dalamnya ada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita, yang siap memimpin kita dalam ibadah hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaran Roh Kudus-Nya. Amin. Silakan duduk. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membetenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, penuh rahmat dan anugerah, kami bersyukur karena sampai saat ini Engkau mengaruniakan kami janji-janji-Mu yang menghidupkan kami. Sehingga sampai saat ini dalam pemeliharaan-Mu, kami setelah menjalani selama sepekan, Engkau telah pelihara kami, Engkau telah lindungi kami, Engkau telah beri kami kekuatan, kesehatan. Kehadiran-Mu begitu nyata dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kami datang dan memohon senantiasa belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan menguduskan kami supaya kami dapat beribadah dengan penuh sukacita. Karena kami rindu, kami beribadah dengan segenap hati dan penuh kasih kepada Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu lah kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan sepanjang kami beribadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang akan menyertai dan memampukan kami semua yang telah mengikuti ibadah hari ini. Kami benar-benar boleh mengangkat jiwa kami untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan hati kami pun terbuka terhadap firman Tuhan yang Engkau akan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau memberkati semua jaringan internet yang diperlukan oleh setiap jemaat.
Biarlah kami semua tetap merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa sekalipun lewat online ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kembali datang ke hadapan Tuhan, membawa setiap ucapan syukur, puji-pujian, dan penyembahan kita di hadapannya. Karena begitu besar kasih-Nya buat setiap kehidupan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Puji
berkuasa di bumi maupun di surga. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Bersama-sama kita pujikan pujian dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah kondisi yang boleh kita rasakan saat ini, di tengah permasalahan yang mungkin saat ini sedang kita alami, pasti ada rasa ketakutan yang kita boleh rasakan. Tapi satu hal yang boleh sama-sama kita ingat hari ini, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu baik. Kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari hari ini sama-sama kita mau katakan bahwa kita mau tetap setia. Kita mau tetap setia melayani Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Mengalir di bawah kakimu.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menyediakan Roh Kudus, Roh kebenaran yang memampukan kami kembali dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Tolonglah kami Tuhan, di setiap tempat kami dapat mengikuti semuanya. Dan kami dapat mengerti, kami dapat menangkap apa yang Engkau ingin kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Rut, kitab Rut pasal 4. Hanya 2 ayat saja yang akan kita baca. Rut pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Rut pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, wanita Gereja Wali sangat berbahagia oleh karena gereja ini menyediakan bulan khusus untuk wanita, yaitu di bulan Agustus menjadi bulan wanita. Ini merupakan bentuk perhatian Tuhan melalui gereja, di mana Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kami kaum wanita untuk dapat mewujudkan juga kasih kami kepada Tuhan melalui semua apa yang bisa kami lakukan. Tentunya bukan hanya di bulan Agustus, tetapi di bulan-bulan berikutnya juga. Bulan Agustus memang ditetapkan sebagai bulan wanita karena berkaitan dengan ulang tahunnya yang ada di bulan Agustus. Dan kami sangat berbahagia karena seolah-olah kami menjadi ibu yang kemudian melahirkan Jemaat Gereja Wali, karena hanya selisih sebulan barulah Gereja Isa Al-Masih Raja Wali didewasakan. Tapi saya percaya bahwa Tuhanlah yang telah memakai sepanjang zaman para wanita di Gereja Wali ini menjadi wanita-wanita yang terus taat dan setia menjadi tiang doa bagi gereja ini. Namun di bulan Agustus ini juga merupakan bulan kemerdekaan yang mengingatkan kami wanita maupun kita semua sebagai jemaat agar kita tetap memiliki semangat juang dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan tidak kebetulan saudara-saudara, di hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini, di masa pandemi ini, di masa sulit ini, Tuhan mengaruniakan 2 wanita pembawa emas. Ya, Gracia Poli dan Aprilia Rahayu di Olimpiade Tokyo yang sangat bergengsi itu. Sangat mengharukan, sangat membanggakan, dan dengan rendah hati mereka berkata, ini bukan kemenangan kami semata, tapi ini adalah kemenangan bangsa Indonesia. Semua sosial media menjadikan mereka berita utama. Dan kita dibuat terkagum-kagum karena wow, hadiahnya, bonus-bonusnya yang begitu luar biasa, fantastik, wah benar-benar. Tapi kita tentu tidak boleh hanya fokus melihat itu. Kita tidak boleh hanya fokus melihat hadiah yang mereka peroleh. Tetapi mari saya mengajak kita hari ini untuk melihat bagaimana perjuangan mereka sejak kecil. Maka 2 kata kunci ini menjadi tepat untuk mereka. Bagaimana mereka memiliki ketaatan dan kesetiaan. Taat dan setia membuahkan hasil yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di puncak bulan wanita sekaligus
Dari generasi muda kita, remaja pemuda yang boleh juga ikut memberikan persembahan pujiannya di tengah-tengah kita. Kita mau mencoba merefreshing lagi hati kita, pikiran kita, kemauan kita. Betapa pentingnya dua kata kunci itu, yaitu taat dan setia. Saya harap kita tidak menganggap dua kata kunci ini sebagai sesuatu yang sudah kuno, sesuatu yang antik, sesuatu yang membosankan. Saya harap ini tetap kita akui sebagai sesuatu yang sangat amat penting dalam sepanjang hidup kita. Karena kita dengan cara itulah kita dapat mempertanggungjawabkan keberimanan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan keteladanan bagaimana ia menjadi pribadi yang taat dan setia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Hari ini kita belajar taat dan setia dari seorang wanita yang bernama Ruth. Sosok wanita yang tidak pernah berpikir kalau dia akan menikah dan hanya dalam beberapa tahun dia ditinggal suami. Wanita yang tidak pernah berpikir kalau akhirnya dia akan meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan tempat tinggalnya, dan kemudian pergi mengikuti mertua dan menjadi orang asing di Bethlehem. Seorang wanita yang tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang laki-laki yang kaya raya, yang memiliki nama baik dan yang akan menebus dia. Seorang wanita yang tidak pernah berpikir kalau kelak dia akan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Dan bahkan Ruth tidak pernah berpikir kalau perjalanan hidupnya itu akan menjadi satu kitab yang menjadi bagian dalam Alkitab, yang terus menerus diceritakan sepanjang zaman, bahkan masuk dalam liturgi orang-orang Yahudi yang dibacakan pada hari raya panen, yaitu pada perayaan Pentakosta. Taat dan setia telah menjadikan Ruth hidup bahagia dalam rencana Tuhan. Dua kata kunci taat dan setia ini memang terlalu sering mungkin dalam tahun ini kita banyak membahasnya. Namun hari ini saya hanya ingin memberikan penegasan penting supaya kita ingat kembali. Yaitu hanya Tuhan, Sang Pencipta kita, Sang Penebus kita yang dapat menjadikan kita taat dan setia. Perhatikan baik-baik, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita menjadi taat dan setia. Dan sejauh mana tentunya kita meresponi karunia Tuhan ini, sejauh mana kemauan kita yang kita arahkan pada ketaatan dan kesetiaan itu, yang membuat kita dapat mengalahkan segala keegoisan kita, yang membuat kita bisa mengalahkan kesombongan kita. Saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat sebuah tempat ya yang disebut pintu gerbang. Mari kita perhatikan, ada catatan yang menarik buat saya di sana. Di pintu gerbang sebuah kota. Di situ tempat di mana banyak orang melakukan berbagai urusan resmi di gerbang itu, seperti yang tercatat dalam pasal 4 ayat 10. Pintu gerbang menjadi pusat pertemuan umum orang-orang Yahudi dan kehidupan bermasyarakat dilakukan di sana. Memang pintu gerbang adalah pusat berita dari suatu kota. Karena di sana tidak saja datang para musafir yang keluar masuk, saudagar yang juga keluar masuk, tetapi juga semua pekerja, khususnya mereka yang bekerja di ladang, keluar masuk gerbang setiap hari. Jadi pintu gerbang itu adalah tempat pertemuan. Itu sering digambarkan dalam Ruth ini, juga di 2 Samuel, di Mazmur, di Amsal. Di gerbang itu, di pintu gerbang itu para tua-tua kota duduk dan mereka bisa melakukan menghakimi di sana. Dan Amsal mencatat juga bahwa hikmat digambarkan berseru-seru di pintu gerbang. Yang artinya semua orang akan mendapat nasihat di sana.
mendapatkan nasihat-nasihat yang berguna untuk mereka. Karena pintu gerbang menjadi pusat berita, di sanalah juga semua perbuatan dari penduduk yang ada akan diketahui semua orang. Apakah itu baik atau itu buruk. Jadi memang luar biasa, pintu gerbang bagi orang Yahudi itu sangat amat penting. Di sana merupakan suatu kehormatan apabila bisa duduk bersama dengan para tua-tua negeri. Dan tentunya kalau orang bodoh, dia mikir untuk berada di sana. Karena dia tidak mampu menangkap apa yang dibicarakan di sana. Termasuk mungkin kalau orang yang berbuat kesalahan tidak berani berada di pintu gerbang karena habis dia akan dihakimi di sana. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam ayat 11 mencatat bahwa seluruh orang banyak dan para tua-tua yang hadir sepakat menjadi saksi antara Boas dan saudaranya yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi penebus bagi Rut. Dan ternyata mereka tidak hanya sekedar berkata kami saksinya, tapi mereka memberikan dukungan kepada Boas, bahkan sekaligus doa dan harapan serta pengakuan iman mereka untuk Boas dan Rut tentunya. Orang banyak dan para tua-tua sepakat mendukung Boas dan Rut. Mereka tahu Boas itu memang orang baik, orang yang berintegritas, nama baiknya betul-betul dikenal oleh masyarakat. Mereka tahu juga sudah beredar di seluruh masyarakat Rut itu juga perempuan yang baik. Namun mereka mengakui, mereka meyakini bahwa kiranya Tuhan yang membuat perempuan yaitu Rut itu menjadi penolong yang baik bagi Boas, yang akan memberikan keturunan seperti Rahel dan Lea, dan yang akan menjadikan Boas seorang pria yang berhasil, termasyhur, dan hidup sesuai rencana Tuhan untuk keluarganya, untuk bangsanya, dan bahkan untuk rencana keselamatan bagi umat manusia. Rut pasal 4 ini menunjukkan satu kondisi happy ending buat Rut tentunya. Dalam sebuah perjalanan panjang Rut dan Naomi, itu semua terjadi pada saat itu ketika akhirnya Boas bersedia menjadi penebus. Tuhan telah mengaruniakan Rut taat dan setia, dan itu terus-menerus mewarnai kehidupannya karena Rut menyambutnya dan membuktikannya dalam kehidupannya. Ya, hanya Tuhanlah yang telah menjadikan Rut yang tadinya orang asing, yang berlatar belakang penyembah berhala, namun Rut telah menunjukkan ketaatannya mulai dari awal pernikahannya, yaitu kesediaannya untuk menikah dengan Mahlon suaminya yang artinya sakit-sakitan. Bayangkan, perempuan kok mau menikah dengan orang yang sakit-sakitan. Tapi karena sesuai namanya, Rut artinya belas kasihan. Ia belajar mentaati apa namanya itu seperti apa. Dia berbelas kasihan, mau menerima Mahlon suaminya yang lemah, yang sakit-sakitan. Dan itu juga merupakan bagian dari ketaatan dan kesetiaan Rut. Dan itu tentu dibuktikan lagi karena Rut tetap taat dan setia mendampingi Naomi mertuanya sekalipun suami sudah meninggal. Pernikahan Rut ternyata memang bukan sekedar mendapat suami, tetapi Rut lebih menerima dan meyakini bahwa ketika ia menikah dengan Mahlon, berarti dia juga bersedia menerima seluruh keluarganya. Dia juga harus mengasihi mertuanya, dan itu yang dia lakukan. Dan bahkan dia menganggap Naomi sebagai ibunya sendiri. Betul-betul Rut menunjukkan kasihnya kepada Naomi. Dan saya percaya tentunya karena Naomi pun sebagai wanita yang takut akan Tuhan juga mampu memberikan keteladanan yang baik, yang memberikan pengaruh buat Rut, sehingga dia juga berkomitmen untuk mengasihi mertuanya. Saudara-saudara, taat dan setia mewarnai kehidupan Rut. Ia menemani mertua sekalipun suaminya sudah meninggal,
sampai ia juga bisa mengaku percaya kepada Tuhan, Tuhannya Naomi. Dan ia bersedia melakukan perjalanan, meninggalkan tempat tinggalnya, ikut bersama mertuanya, dan bahkan mau menyatu dengan bangsa dari mertuanya, yaitu bangsa Yahudi yang takut akan Tuhan. Dan selama berada di Bethlehem, Rut terus menerus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya, sehingga dia menjadi kesaksian yang baik. Kalau awal-awal orang mungkin membicarakan, meragukan keberadaan dia, tapi ketika melihat perilakunya, kerajinannya, kesetiaannya, merawat, mendampingi mertua, bekerja patuh terhadap nasihat Naomi, dan betul-betul dia menjadi kesaksian yang baik. Dia taat mengerjakan urusan rumah, tugas-tugasnya, nasihat-nasihat Naomi diperhatikannya tanpa protes, tanpa bantahan. Rut melakukan semua itu dan terus menerus melakukan itu dalam kesetiaan. Maka taat dan kesetiaan ini berjalan bersama. Itulah kasih karunia Tuhan bagi Rut. Dia dimampukan menjadi wanita yang taat dan setia. Saat dia mengaku Tuhannya Naomi menjadi Tuhannya dia, maka semakin pula Rut memiliki kekuatan yang memampukan dia untuk terus bertahan, menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, baik kepada Tuhan maupun kepada Naomi, dan juga kepada orang-orang yang harus dia hormati. Dan itulah yang membawa dia memiliki, menerima keberhasilan hidup, kebahagiaan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Seperti yang kita sudah baca. Saudara-saudara, luar biasa. Karena Rut yang seolah-olah bukan siapa-siapa, akhirnya menjadi sesuatu, sosok yang begitu penting dalam silsilah Yesus, yang telah memberi pengaruh besar dalam kehidupan umat Tuhan, bahkan keselamatan bagi dunia ini. Saudara-saudara, dan ternyata kita melihat di sini bahwa pengaruh keteladanan mertua ini memang sungguh tidak lepas juga berpengaruh dalam kehidupan Rut. Saudara-saudara, salah satu pernyataan yang saya sering sampaikan kepada calon mempelai yang menikah, kalau kamu mau menikah, kiranya setiap pasangan berani menerima orang tua masing-masing sebagai orang tuanya sendiri. Terutama menerima kalau menantu perempuan yang paling penting ya. Karena biasanya kalau laki-laki itu dia akan sayang mertua, mertua sayang dia. Kalau menantu perempuan, wah banyak yang gagal dalam mengasihi mertua. Ya saya tidak tahu, mungkin mertuanya yang bermasalah. Tapi bila menantu perempuan menyayangi mertua perempuan dan sebaliknya, maka di situ kita sudah memiliki kunci penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Sekali kita dapat mengasihi mertua kita, kita akan mendapat kasih dari suami kita sepenuhnya. Coba saja, mari para menantu perempuan, pernahkah mengalami itu? Kita mengasihi mertua kita, ya memang kita akan berkata, tapi lihat dulu mertuanya. Dah itu urusan lain. Mertua kita pasti akan merasakan kok, kalau kita betul-betul mengasihi dia. Dia juga akan mengasihi kita. Apalagi kita yang dalam Tuhan. Mari kita hormati, kita hargai. Dan kita akan semakin dikasihi oleh suami kita. Itu pasti banget. Ketika kita menjadi menantu dan tidak mau perhatikan, tidak peduli dengan mertua, ya akan banyak masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita sungguh belajar dari Rut tentang ketaatan dan kesetiaannya. Dan itu beda sekali dengan Orpa. Sama, Orpa juga melihat kesaksian dari Rut tentunya, yang mengasihi juga dan yang memberikan keteladanan yang baik. Tetapi hatinya tidak terbuka dengan kasih karunia Tuhan yang membuat dia harusnya terus taat dan setia. Tapi dia ketika diperhadapkan dengan pilihan, dia harus memilih dan dia meninggalkan Naomi. Memang hanya Tuhan yang mengaruniakan kita hati yang taat dan setia. Tetapi kita juga harus menyambutnya dengan membuktikannya, menjalankannya dalam kehidupan setiap hari. Kita sedia dilatih, kita sedia diproses sampai kita dengan sendirinya terbiasa taat
dan setia terhadap semua aturan yang ada dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam masyarakat, sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Memang taat dan setia itu dimulai dari hal-hal yang kecil dalam keluarga, mengerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab, dan itu dilakukan dalam kesetiaan dan memberi dampak besar bagi seisi rumah. Orang tua pasti senang kalau lihat anaknya itu taat, setia, apa yang dipercayakan dikerjakan dengan baik. Dan keteladanan kita sebagai orang tua sangat diperlukan oleh generasi penerus kita. Mereka akan mengerti arti taat dan setia saat mereka melihat keteladanan yang kita berikan. Keluarga yang dimulai dari pasangan suami istri yang mau saling taat dan setia dalam menjaga kehidupan rumah tangga adalah keluarga yang belajar takut akan Tuhan. Keluarga yang mau diberkati oleh Tuhan. Dan pastilah akan menghasilkan anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sarana untuk kita melatih ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Tinggal kita mau atau tidak. Untuk taat dan setia itu butuh kemauan. Mau atau tidak? Saudara-saudara, contoh saja ketika kita meresponi undangan Tuhan dalam berbagai acara kegiatan gereja barangkali. Kita bisa memilih, saya mau ikut atau tidak. Saya mau ikut terus dengan setia atau tidak. Itu sangat bergantung kemauan. Artinya kita mengembangkan kesediaan kita untuk taat setia. Lewat komunitas, lewat kegiatan Tuhan bicara di sana. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama dalam komunitas. Tentu termasuk anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, remaja pemuda. Mari kita bersama meresponi pelatihan-pelatihan Tuhan tentang taat dan setia juga melalui kegiatan-kegiatan yang kita ikuti dengan tekun, setia, mentaati apa yang diajarkan. Dan di sana kita akan membangun sebuah kehidupan rohani yang sangat kuat untuk tetap menjadi murid Kristus yang taat dan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemi ini kita terus dilatih untuk menjadi murid Kristus yang taat dan setia. Taat beribadah, taat bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing, baik sebagai suami, istri, anak, orang tua, bahkan sebagai masyarakat. Kita setia pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dan tidak hanya untuk sesekali, tetapi harus terus-menerus dilakukan. Itu artinya kesetiaan. Jujur saya begitu terharu ketika melihat menerima video bagaimana seorang anak duduk di depan komputer, laptop, ada ibadah rupanya. Dan dia menyanyi dengan sungguh-sungguh. Wah, dia menyanyi dengan sungguh-sungguh. Dari awal sampai akhir dia mengikuti sepenuhnya kegiatan online itu dengan baik. Anak ini telah belajar melatih diri untuk taat dan setia beribadah kepada Tuhan sekalipun online. Begitu terharu tentu melihat kesetiaan dan ketaatan para pelayan-pelayan Tuhan, pelayan ibadah yang terus berjuang dari minggu ke minggu mempersiapkan ibadah-ibadah yang harus kita ikuti lewat online. Bagaimana terus bertekun. Dan saya percaya mereka telah melatih diri untuk menjadi taat dan setia dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terharu melihat ibu rumah tangga yang berjuang membantu suami agar dapat mencukupkan kebutuhan keluarga. Mereka harus rela kerja keras, tidur mungkin hanya beberapa jam demi kebutuhan keluarga tercukupkan. Itu juga bagian dari ketaatan dan kesetiaan seorang istri kepada Tuhan dan kepada keluarga. Kita patut berbangga dan bersyukur melihat para suami yang bekerja keras, bergulat dan terus fokus mengembangkan usaha pekerjaannya supaya mereka juga dapat mencukupkan kebutuhan keluarga. Bangga dan terharu melihat generasi muda kita yang sudah belajar mandiri sambil kuliah, sambil bekerja, mencari kesempatan apapun kerjaan yang mereka bisa lakukan demi mereka menunjukkan bahwa mereka mau belajar taat dan setia, dan saya yakin mereka akan memperoleh hasil. Semua itu merupakan respon kita sebagai orang percaya yang dikaruniai Tuhan untuk taat dan setia. Tentu saja tidak hanya dalam
perjuangan dalam dunia kerja kita, tapi juga dalam kita membangun kehidupan rohani yang sehat. Sehingga taat dan setia itu menjadi satu kesatuan yang kuat, yang menyatu dalam tekad kemauan kita, sehingga kita mempraktekkan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani, secara terus menerus. Saudara-saudara, dengan kesadaran bahwa hanya Tuhan yang membuat kita taat dan setia berjalan bersama Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dan kemauan kita untuk meresponinya dan melakukan bagaimana mempraktekkan ketaatan itu, maka sudah tentulah hidup kita tidak bisa terpisahkan dari Tuhan. Jangan pernah coba-coba meninggalkan persekutuan dengan Tuhan hanya karena kesibukan kerja kita. Jangan coba-coba meninggalkan persekutuan dengan Tuhan karena pergumulan kita yang terlalu berat, atau karena hobi kita sehingga kita terlalu asik sendiri dan kita tidak peduli dengan Tuhan. Ingatlah umat Tuhan, Tuhan sangat mengasihi mereka. Jika mereka jauh dari Tuhan, jika mereka mencoba beralih beribadah kepada berhala, jika ingin mereka mencoba meninggalkan Tuhan, maka mereka akan berhadapan dengan pendidikan atau pengajaran Tuhan yang menyakitkan mereka dengan tujuan agar mereka sadar dan mau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang sedang dalam pendidikan dan pengajaran Tuhan lewat situasi yang sedang tidak menyenangkan dalam hidup kita hari-hari ini? Mari terimalah itu sebagai bentuk panggilan Tuhan supaya kita bertobat dan kembali mendekat lagi kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang bisa membuat kita hidup taat dan setia, dan kita akan memperoleh hasil dari ketaatan kita. Mari kita buka hati kita untuk menerima kasih karunia Tuhan yang memampukan kita menjadi pribadi yang memiliki kemauan untuk taat dan setia sampai akhir. Meresponi itu dan membuktikannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan membawa kita hari-hari ini terus berada di rumah, fokus pada keluarga. Karena di rumahlah tempat kita mempraktekkan taat dan setia itu. Kita biasakan dan teruslah belajar taat dan setia untuk semua aturan yang ada, dan dengan penuh kerelaan kita melakukannya. Kita wujudkan itu sebagai bentuk keberimanan kita kepada Tuhan, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita dalam hal taat dan setia sampai akhir hidupnya demi keselamatan saudara dan saya. Tuhan Yesus yang sama itulah yang akan menolong kita tiap saat, asal kita selalu mau datang kepadanya. Dia yang akan memampukan kita untuk hidup taat dan setia. Semangat bagi jemaat Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk mewarnai kehidupan kita ini dengan taat, setia, taat, setia. Apapun keadaannya, kita terus taat dan setia sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini, membuka hati semakin luas, membiarkan Tuhan mengingatkan kita. Jadilah jemaat Tuhan, murid Kristus yang taat dan setia sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Engkau mengarahkan hati kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau, hanya kepada Engkau. Tuhan yang sanggup membuat kami menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia. Tuhan, tolonglah kami jemaat-Mu ini Tuhan, yang seringkali masih jatuh bangun. Terkadang hari ini kami belajar taat, tapi besok kami lupa dan gagal lagi. Tapi tolonglah kami, mampukan kami, ingatkan kami. Bila kami terus melatih diri untuk taat dan setia dengan apa yang harus kami kerjakan sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan, biarlah itu menjadi tekad kami tiap-tiap hari.
Sehingga perjalanan hidup yang masih sisa ini kami betul-betul mewarnainya dengan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Bahkan bagi anak-anak kami, bagi generasi penerus kami juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, di minggu kelima ini, sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan persembahan pujian dari remaja pemuda kita dipanggil hari ini untuk mendoakan mereka. Mari saya mengajak seluruh keluarga yang punya anak muda di rumahnya masing-masing, bolehlah bangkit berdiri, kita bergandengan tangan, kita beri topangan khusus bagi anak-anak muda kita ini. Kita ingin mendukung mereka. Dan mereka juga sangat membutuhkan dukungan doa kita. Silakan Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah memiliki anak-anak
Generasi muda, generasi penerus, mari kita bangkit berdiri. Kita bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain dan kita akan dukung semua anak-anak muda kita di gereja kita ini. Mari saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah mengaruniakan gerejamu dengan generasi penerus. Mulai dari anak-anak, tunas remaja, remaja pemuda yang ada di lingkup gereja Isa Al-Masih Raja Wali ini. Secara khusus di minggu kelima ini kami ingin membawa mereka kepada Tuhan. Kami berdoa, karuniai mereka dengan hati yang taat dan setia sejak mereka muda. Karuniai mereka kemampuan untuk meresponi ketaatan mereka kepada Tuhan sejak mereka masih muda. Supaya kelak mereka telah terbiasa belajar hidup taat dan setia, berjalan bersama Tuhan dalam pergumulan hidup mereka, dalam masa muda mereka, dalam banyak hal yang masih menjadi tanda tanya dalam hidup mereka. Engkau selalu menjawab mereka. Tuhan, mari kami mohon, bungkuslah semua anak-anak muda kami dengan kasih sayang-Mu, dan biarlah dalam topangan tangan-Mu yang kuat tuntunlah mereka, baik mereka yang masih belajar, baik mereka yang sudah bekerja, mereka yang masih bergumul mencari pekerjaan, yang bergumul ingin melanjutkan studi, yang juga bergumul dengan masa depan, yang bergumul untuk mendapatkan teman hidup. Bagi mereka, Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan anak-anak kami. Kami mohon Tuhan, kiranya hari-hari ini Engkau mendengar doa mereka, Engkau menjawab doa mereka, dan Engkau juga yang membuat mereka untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, mereka belajar datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan petunjuk jalan keluar, langkah apa yang harus mereka ambil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tunas remaja, remaja pemuda kami dalam segala kegiatan yang mereka lakukan. Kiranya mereka tetap taat dan setia mengikutinya, tumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mereka juga boleh mengajak teman-teman mereka yang belum bergabung. Semakin lebih banyak lagi generasi penerus remaja pemuda kami yang bertekun dalam pertumbuhan rohani bersama melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena mata Tuhan tertuju kepada generasi penerus kami. Berkatilah mereka, lengkapi mereka dengan segala karunia yang mereka perlukan. Jaga dan lindungi mereka, karuniakan mereka kesehatan, dan dengan kuat iman mereka menjalani hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan terulun memberkati mereka. Kasih karunia senantiasa nyata mereka boleh alami sejak mereka muda. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat GIA Raja Wali yang terkasih di dalam Tuhan. Sejenak kita akan mendengar warta dalam minggu ini. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Agnes atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan berterima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan Agustus dan jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menyambut bulan September sebagai bulan gereja dengan mengikuti kebaktian perjamuan kudus yang dilaksanakan pada minggu yang akan datang. Jemaat GIA Raja Wali juga diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan perpuluhan bagi Tuhan. Jemaat dapat mempersiapkan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca jemaat. Sahabat Diakonia mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mendukung pelayanan Diakonia sebagai sahabat Diakonia. Dapat mempersiapkan dana bantuan beasiswa untuk bulan September 2021. Dana dapat dikirim ke nomor rekening sahabat Diakonia yang tertera pada layar kaca jemaat. Mohon dicantumkan keterangan sahabat Diakonia. Sis Talk PRBK Giar mengundang kaum wanita generasi muda
pemuda dan remaja di Gia Raja Wali untuk hadir dalam persekutuan pembahasan khusus yang diadakan melalui Zoom Meeting pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 waktu jam 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Pasangan Hidup dalam Tuhan. Pembicara Vikaris Michael Yuwono. Kiranya setiap generasi muda dapat mempersiapkan waktu untuk bersekutu dan bertumbuh di dalamnya. Ibadah gabungan KA Giar. Hari ini jam 10 pagi, setiap orang tua dapat mengajak dan membantu setiap anak-anak untuk beribadah dan bersuka cita bersama dalam kebaktian khusus minggu kelima yang diadakan melalui Zoom Meeting. Link dapat diperhatikan dalam grup WhatsApp. Doa syukur Pasutri. Pasutri Giar yang ulang tahun pernikahan di bulan Agustus dapat mempersiapkan diri untuk hadir dalam doa ucapan syukur pada hari ini waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Doa diadakan melalui Zoom Meeting. Sekian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya jemaat Tuhan dan Bapak Ibu Saudara semua diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang dapat ditransfer atau disiapkan di amplop untuk dibawa ke rumah Tuhan di gereja Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 17 berkata, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami hari ini. Dan Tuhan juga sudah menolong kami dapat memberikan persembahan syukur kami dengan kerelaan hati. Tuhanlah kiranya yang memberkati semua persembahan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk pengembangan pelayanan di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami pada kesempatan ini terus mendoakan pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR dan semua pemimpin-pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Karuniailah mereka hati yang takut akan Tuhan. Biar dalam perjuangan terutama dalam menghadapi masa sulit ini, mereka tetap dikaruniai kekompakan, kerjasama yang baik. Jangan biarkan ada kesempatan-kesempatan untuk orang-orang yang merencanakan kejahatan yang mau merusak negeri kami ini. Mari kami mohon Tuhan lindungilah pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami. Terutama juga saudara-saudara kami yang dipercaya untuk mengatasi pandemi ini, virus COVID-19 ini yang semakin hari yang Tuhan sudah tolong melewatinya di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga perlahan-lahan semua dapat terkendali dan kami yakin Engkau yang akan menolong semua kami untuk dapat mengatasi kondisi ini dalam pertolongan Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan banyak orang yang sakit. Engkau sudah menolong para tenaga medis, rumah sakit yang menangani COVID-19 ini. Engkau telah menyatakan keajaiban-Mu dan kami yakin Engkau pun terus bekerja nyata sampai COVID-19 ini terkendali dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kami. Kami juga tetap menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang telah ikut ambil bagian dalam ibadah hari ini. Sekali lagi kami mohon karuniakan kami semua kekuatan, kesehatan, semangat untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kami boleh saling memberkati dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan di dalam rumah kamilah menjadi tempat yang sangat istimewa di mana kami belajar taat dan setia bagi keluarga kami. Dan setiap orang akan merasakan betapa besar berkat dari ketaatan dan kesetiaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu setiap keluarga jemaat-Mu boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat di wilayah, di daerah tempat di mana kami tinggal. Biarkanlah Tuhan kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu dan Engkau juga kiranya berkenan mendengar doa kami, mendukung pembangunan kantor sinode Gereja Isa Al-Masih. Kalau boleh Tuhan berkatilah, cukupkanlah segala dana pembangunan yang diperlukan, sehingga berharap di bulan Desember ini pembangunan ini dapat diselesaikan. Berkati gereja-gereja Isa Al-Masih supaya ikut mendukung dengan pembangunan kantor sinode ini. Dan ini merupakan wujud kerjasama yang baik yang Tuhan karuniakan di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam sepanjang kami beribadah. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan kembali memampukan kami dalam sepekan ini berjalan bersama Tuhan dalam penyertaan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang yang begitu sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai keluarga kita masing-masing, menyertai generasi penerus kita, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.